penggunaan daripada ojol mahasiswa sudah marak digunakan oleh mahasiswa Unsuka. Maka dari itu, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang merupakan seorang ojol atau ojek mahasiswa. Mari kita ketemu dengan orang. Boleh boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Jamal. Baik. Kak Mais, aku dengar Kak Mais salah satu daripada ojek mahasiswa ya. Boleh ceritain sedikit gak sih Kang, apa pertama kali diajak ojek mahasiswa itu Kang? Buat pertama kali sih, kalau nggak salah tuh tahun kemarin ya, pas semester 2. Itu pun tahu dari teman kalau ada grup ojek mahasiswa. Tahu dari situ. Berarti baru ya Kang? Baru. Kan setahu saya kalau misalnya ojek mahasiswa tuh ada banyak ya, kayak U-Ride, terus Jackpus. Kalau Akang sendiri tuh ke yang mana atau semuanya? Mungkin buat grup pinjol tuh karena udah penuh, jadi Iya. saya nggak bisa masuk. Mungkin sekarang tuh saya masuknya ke grup U-Ride, M-Ride sama pinjol tuh ya. Oh, berarti masuk ke beberapa grup gitu ya? Iya. Dan itu nggak ada batasan berarti ya Kang? Nggak ada. Oke, terus kan kita tahu sendiri ya bahwa pengguna dari ojek mahasiswa saat ini tuh banyak banget ya Kang. Nah, terus biasanya kalau Akang sendiri tuh ngambil orderan arahnya dari mana ke mana tuh Kang? Kebanyakan sih mahasiswa tuh kadang arahnya tuh dari stasiun Karawang ke sekitar kampus 1, entah itu di Kota, di Pabrik. Oh, berarti arahnya kampus, stasiun gitu ya? Iya, biasanya gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya yang paling jauh tuh biasanya di mana Kang? Untuk yang paling jauh tuh pernah ke Cikarang, stasiun Cikarang, terus pernah juga ke daerah Cikampek, pernah juga sih ke Searah balik sih di Indramayu. Oh, Sarah balik Indramayu dari kampus berarti Kang? Iya, dari kampus. Wah, terus biasa kalau ada penumpang dengan tujuan ke kampus itu biasanya Akang nih langsung terima orderannya atau pertimbangkan kondisi dulu, kayak misalnya nanti ada kelas atau gimana ya gitu? Untuk itu sih pasti dipertimbangin dulu ya, soalnya kita juga di sini tuh tujuan utama kita tuh kuliah gitu. Dan kalau soal modul itu paling kita sampingan cari-cari buat tambahan. Oke, berarti nggak ada jam-jam tertentu dari jam segini sampai jam segini ngojol, nggak ada tuh berarti? Iya, nggak ada. Ada. Kita fleksibel. Fleksibel, berarti sesuai jam kosong aja menarik gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kan arah tujuannya ke Indramayu, arah tujuannya ke stasiun Cikarang. Kalau kayak gitu, Akang ngerasa oke-oke aja, nyaman atau gimana Kang? Sebenarnya oke-oke aja ya, selagi kesepakatannya udah deal gitu, misal harganya segini, kalau sama-sama oke dari kedua belah pihak tuh oke-oke aja, aman. Aman aja berarti ya. Terus apakah ada perbedaan kondisi nih ketika si penumpang itu mesen arahnya ke kampus sama ke arah yang lain gitu? Dalam satu waktu gimana? Iya. Jadi ada dua yang order gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Gimana akan mempertimbangkan lebih milih ke arah kampus atau ke arah lain? Tapi dari segi harganya nih beda nih Kang. Kayak yang ke arah lain tuh lebih menjanjikan lah harganya gitu. Mungkin dilihat dari urgensinya juga sih, kadang tuh ada yang buru-buru ketinggalan kereta, terus ada yang buru-buru kayak ada kelas gitu, kadang begitu. Kayak kita tuh mementingkan urgensinya dulu sih. Kita nanya, kan ada dua penumpang misal dalam satu waktu. Nah, kita tuh milih salah satu itu dan kita tanya mau kemana. Kadang kalau misal mereka buru-buru, mereka bakal bilang sih mau ngejar kereta gitu. Kalau dari Akang sendiri, menurut Akang penggunaan sebagai ojek mahasiswa ini menjanjikan apa enggak dari segi pendapatannya? Untuk segi pendapatan sih, kalau soal menjanjikan mungkin bisa aja. Iya. Bisa jadi kemungkinan menjanjikan. Karena balik lagi ke kita, kalau misal kitanya kompeten dalam narik gitu,
itu bisa pendapatnya tuh lumayan lah, pendapatnya bisa, kan kita mahasiswa juga kan biasanya banyak tugas, jadi kadang ya gitulah, terhalang sama tugas, terhalang Oke. sama kelas gitu. Oke. Berarti kalau misalnya emang kita kerja keras menjanjikan lah gitu ya. Terus boleh kali di spill dikit kisarannya kalau misalnya dari Akang seminggu ngojek kisarannya dapat pendapatnya itu berapa gitu Kang? Kalau dibilang seminggu sih mungkin jawabannya mungkin sehari aja deh. Iya, coba sehari. Sehari tuh kadang bisa lah sampai itu sehari ya. Biasanya bukan biasanya sih bisa sampai lah 50 lebih bisa. Kalau emang kalau ada kalau tiap order kita ambil tuh bisa nyampe 50 lebih. Itu kira-kira berapa orderan tuh Kang? Eh, Bisa 5 sampai 6 bisa. Kadang per orderan tuh 10.000 kalau emang jaraknya stasiun ke kampus biasanya gitu. Satu lagi deh Kang. Kalau misalnya saya lihat kan pengguna mahasiswa itu biasanya menggunakan ojol itu karena biayanya lebih murah gitu ya Kang. Nah, kalau dari hal tersebut gimana Akang mentargetkan biaya tersebut kepada pengguna gitu? Maksudnya dari segi jaraknya kah, dari segi apanya gitu? Ya, dari itu tuh ada grup khusus juga sih buat driver. Jadi ada list harganya. Kayak semisal dari Unsika ke stasiun itu 10.000 dan iya. ke Gatsuan 10.000. Itu ada list harganya di situ. Oh, berarti udah dipatokin segitu gitu ya? Oke. Dan kalaupun di luar list harga itu yang tadi saya bilang tuh yang apa namanya? Perjanjian sama si itunya, customernya. Berarti walaupun di listnya udah ada patokan harga dari kesepakatan teman-teman winjol lah istilahnya gitu ya. Kalau misalnya di luar itu pun nggak dipermasalahkan gitu kan? Nggak dipermasalahkan sih selagi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga. Oke, makasih Kang, sekiranya kayak gitu.